standar yang pertama, standar kompetensi lulusan. Iya, bisa Bapak dan Ibu? Silakan Pak. Betul, urutannya memang setahu saya standar isi di atas. Bapak Ibu sudah baca Permendikbudnya? Ada perubahan. Iya, yang baru ada PP 57 Pak. Di PP 57 masih pakai urutan isi, harus standar isi. Tahun 2021 Pak. Standar isi itu zaman kita dulu sebelum PP ini keluar Pak. Itu yang pertama. Ya, sekarang udah ada yang Peraturan pemerintah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan standar nasional pendidikan tanggal 30 Maret tahun 2021 berisi 59 pasal. Dan saat ini untuk setiap standarnya masih dalam proses oleh Direktorat SMK, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan seterusnya. Kalau saya waktu 2018 terlibat dalam penyusunan standar isi yang digawangi oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Saat ini kan dengan kebijakan Pak Menteri, badan standar itu akan dihilangkan. Nah, mumpung belum ada standarnya belum ada ini. Nah, terkait dengan hal ini, sehingga yang pertama itu adalah standar kompetensi lulusan. Yang kedua adalah standar isi. Yang ketiga standar proses. Yang keempat standar penilaian pendidikan. Nah, sehingga para guru 4 standar wajib menguasai. Tetapi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah ya wajib 8 standar ini Bapak Ibu kuasai. Nah, dari 8 standar ini memang yang sangat krusial itu ya dari standar penegakan pendidikan, sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, 8 standar ini kita akan bahas sama-sama. Apa sih yang menjadi kendalanya? Karena standar nasional pendidikan ini yang dibuat oleh berdasarkan peraturan pemerintah ini, acuan untuk pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Tujuannya yang jelas, mau meningkatkan mutu pendidikan. Kita ingin, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah ikut GSM dari Pak Rizal, semua kepala sekolah mereka ikut. Salah satu pendahuluannya, pendidikan di Indonesia 128 tahun mundur dari negara-negara maju. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya tidak setuju. Dia sekolah di mana? Dia sekolah di mana? Pejabat kita sekolah di mana semua? Di Indonesia. Bikinlah GSM, yayasan, ya, yayasan GSM. Anak baru lulus kemarin 2016 bisa kelas 3-nya. Tapi Bapak dan Ibu kan wajib kan mengikuti GSM, semua sudah ikut di Jogja, ya. Nah, sementara mutu pendidikan itu banyak masalahnya di mutu pendidikan, banyak masalahnya. Bisa nggak sekolah? Makanya tadi Pak itu di Sumatera dengan di Jawa hidupnya itu udah beda. Sarpasnya saya bandingkan, saya di SMK Mundu, kursinya bagus-bagus Pak kalau kita rapat. Bayangkan di SMK sana di NTT di Papua, kursi plastik Pak kalau kita rapat nggak ada yang bagus-bagus seperti ini, mejanya cantik seperti nggak ada. Saya tanya kan sangat beda itu, sehingga akan sangat berbeda. Maka terima saya minta bedakan dong antara Jawa dan luar Jawa. Tetapi kita nggak mau Pak. Kita ingin dengan kebijakan Pak Presiden dari ujung timur sampai dari istilahnya dari Papua sampai Merauke, Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Merauke tadi, semua pendidikan itu sama, mutunya sama. Bagaimana kita menginginkan mutu itu sama? 8 standar itu semua sekolah sama. Iya, sampelnya ada. Nah itu, makanya standarnya sama. Namanya standar kan harus sama. Nah itu yang kita minta. Makanya sekarang mari kita sama-sama tuangkan masalah Bapak apa di SMKPK. Nanti lapor ke Pak Wikan. Ya Pak ya. Dulu saya sampai S3 karena temannya Pak Menteri, anak muda ya, anak muda. Mari kita gaungkan
inilah kondisi SMK, tidak sama Pak. Mutunya jelas sudah beda, raw materialnya, anak-anaknya, soalnya beda, edukannya sudah beda, tidak akan mungkin bisa. Nah, mari kita sama-sama bagaimana mutu pendidikan dengan keterbatasan tadi bisa sama. Mari, ya, mari sama-sama. Sehingga kita menyulitkan. Kita awali dengan standar yang pertama, standar kompetensi lulusan. Saya ingin masukan dari Bapak dan Ibu. Nanti Pak Bunadra akan membuat suatu notulannya. Apa sih SKL? SKL ini Bapak dan Ibu, standar kompetensi lulusan. Kita buat standar untuk seluruh program keahlian. Bagaimana lulusan itu begitu diproses di SMK itu standar mutunya sama. Sehingga di dalam standar pendidikan, standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidikan, standar sarpas dan standar pengelolaan serta standar pembiayaan. Oleh karena itu, di dalam standar kompetensi lulusan saat ini belum dikeluarkan oleh kementerian. Kita masih mengacu di standar kompetensi lulusan nomor 20 tahun 2018 ya Pak ya. Standar kompetensi lulusan sekarang lagi dibuat, diproses oleh Direktorat SMK untuk standar kompetensi lulusan. Ini hanya berisi tentang sikap, keterampilan, pengetahuan dan capaian kemampuan peserta didik. Ya, langsung disitu. Ya. Ada lagi? Setuju nggak kalau seperti itu? Silakan Ibu. Terima kasih. Saya Salvia dari Politeknik Pertanian dan Budaya Umum sebagai pendamping yang diusulkan Bapak Pak Setiadi. Oh iya, Bapak sekalian kenal ya Pak ya? Ya. Salvia, Ibu Salvia Pak. Ya. Memang mungkin yang diusulkan Pak Sekretari tadi memang benar Bu, ya sudah setuju. Tapi saya begini Bu, mengusulkan kita ini sudah punya grup belum Bu? Nah, jadi sebaiknya kita bentuk grup kelas 1 atau kelompok 1. Jadi ini yang bahan-bahan seperti ini, bahan apa saja yang Ibu itu yang nanti akan ini bisa di-share di grup Bu. Jadi kita punya. Jadi walaupun misalnya soft copy yang seperti ini, bisa jadi pendapat kita berbeda-beda nanti setiap kita bisa menuliskannya di grup kita masing-masing, di-share lagi di grup, dan sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman secara tertulis. Itu saja. Tapi kalau ini tadi udah bagus bahwa yang disampaikan outputnya belakangan, dan nanti dari permasalahan itu apa sih peran setelah kita simpulkan, apa sih nanti kedepannya peran PT Vokasi dan apa peran dari Balai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvia. Ini karena kan memang kita ini dari semua balai, hanya kami Balai Pertanian yang melakukan rapat rakor seperti rakor teknisnya, ya. Karena kami ingin mengawal benar-benar SMK PK yang menjadi binaan kami. Ini benar-benar excellent lah Pak. Excellentnya itu nggak main-main istilahnya lah. 3 tahun kami akan mendampingi, sehingga kami membuat penganggaran Pak Mulyono nanti selama 3 tahun. Nah, bagaimana perguruan tinggi, bagaimana balai dari kami ini. Oleh karena itu, saran tadi dari Bapak dan Ibu, dari Pak Setio, Pak Dargi dan Bu Sylvia, ini nanti kita akomodasi. Nanti ini file ini seperti nanti bisa di-share kembali ke Bapak dan Ibu. Nanti Bu Nandra ini yang bisa menginginkan untuk memudahkan. Karena nanti kami akan share semua. Karena ada SMKPK kan punya WA grupnya. Belum ada PT Vokasinya, belum ada. Dari perguruan tinggi Vokasi kami belum punya. Iya, yang saat ini, posisi saat ini. Nanti kita hasil dari kelompok ini kita akan presentasikan. Nanti siapa yang akan mempresentasikan? Nanti Bapak dan Ibu tunjuk dari kelompok ini, bukan saya. Tapi nanti Bapak dan Ibu, baik dari program inovasi atau dari kepala sekolah tadi akan mempresentasikan di forum resmi pada saat kita melakukan seluruh kelompok akan kumpul di ruangan ini. Demikian, ada lagi saran masukan dari Bapak dan Ibu lainnya?
Belum, kalau saya belum. Kalau belum 50% saya belum ya. Sepakat Bapak Ibu? Nah, baru 25%. Kita eksplor dulu Bapak Ibu masing-masing sesuai permasalahan yang ada, ya, baik oleh teman-teman di sekolah, terutama yang sekolah, kepala sekolah nih, karena undurannya di situ. Ya. Kemudian dari perguruan tinggi teman-teman dari PTV, kira-kira pada saat pendampingan menemukan permasalahan seperti apa? Tuliskan saja, nanti kita eksplor semuanya. Ya, dari eksplor permasalahan, kemudian kita nanti cari titik temunya seperti apa. Gitu ya, sepakat? Sepakat. Wah. Oke, nanti kan kalau ada banyak cara. Ada lagi, Bapak? J. Masing-masing kepala sekolah ekspor. J. Boleh. Boleh, silakan. Siap, boleh, silakan. Oke, boleh. Silakan, Bapak Ibu punya waktu, kita berikan waktu untuk mengeksplor dulu permasalahan-permasalahan baik teman-teman sekolah maupun perguruan tinggi maupun teman-teman balai yang kemarin sudah mendampingi. Versinya balai yang sudah mendampingi, versinya teman-teman sekolah atau sekolah seperti apa, dan versinya teman-teman PTV dari perguruan tinggi seperti apa. Gitu ya, biar nanti masalahnya ketemu. Ingat, masalahnya adalah terkait dengan ini Bapak Ibu, bagaimana capaian pembelajaran. Terkait dengan itu, fokusnya itu capaian pembelajaran. Jadi tidak yang lain, karena yang lain sudah dikelompok lagi lain. Gitu ya, terkait capaian pembelajaran. Tapi untuk yang kepala sekolah kita sudah selesai. Kita menginjak ke yang dulu. Untuk yang dulu kita lihat. Iya. Yang pertama itu terkait dengan platform RMS, terkait dengan Google Classroom, kemudian media belajar, media pembelajaran, assessment, pensos, dan revolusi industri 4.0. Nah, terkait dengan dulu, ini mohon terkait dengan platform LMS, khususnya Google Classroom. Ini dulu yang menjadi masalahnya apa? Apakah masih ada dulu yang menggunakan Google Classroom-nya memang belum literate? Ada juga golongan tertentu. WA saja ada yang golongan tertentu. Oke, kalau gitu untuk Google Classroom ada banyak Kak yang ini masalah, analisis masalah. Google Classroom itu terkait dengan masih ada ya, jadi masih ada beberapa guru, masih ada beberapa guru yang belum literate ya, belum belajarnya. Kemudian pemecahan masalahnya apa itu? Terkait dengan masih ada beberapa guru yang belum. Total sebaya ya? Iya. Total sebaya saya rasa lebih mana ya? Iya. Total sebaya, kemudian aktivitas pendampingannya? Ya, total sebaya aktivitasnya total sebaya. Iya. Kalau aktivitasnya total sebaya, Pendampingan. Kalau pemecahan masalahnya perlu adanya pendampingan dari teman sejawat atau apa? pendampingan dari teman sejawat. Berarti aktivitas pendampingan adalah total sebaya. Nah, outputnya tentunya adalah semua guru literate. Semua guru literate
pembinaan budaya. Penggunaan budaya. Saya rasa jauh lebih mampu ya Pak. Apa Iya. yang kucing Pak bisa? Kucing. Secara waktu iya. Ya, dari perguruan tinggi itu dari sekolah meminta untuk dari perguruan tinggi melakukan coaching atau mentoring. Gimana? Dari perguruan tinggi bisa ya? Perguruan tinggi berarti melakukan iya. Perguruan tinggi melakukan mentoring. Kemudian balai karena sudah dilakukan mentoring oleh perguruan tinggi, maka di balai saya rasa cukup ini ya yang memotivasi mengoptimalkan atau benar-benar menggunakan jadi setelah adanya mentoring dari perguruan tinggi Memotivasi untuk ngomong. ya motivasi untuk Optimalkan. ya motivasi Penggunaan faktor. Terus nominalnya ya Bapak Ibu, saya menggunakan sekian diagram 1.800 pajak ya, sehingga penerimaannya 1.500.000 sekian ya, karena kami sudah melakukan itu. Nah, kami biasanya tawarkan, Bapak Ibu, kalau yang kami laksanakan ya, kami tawarkan di sekolah ini butuh FGD apa ya untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah yang terkait yang kami dampingi, dan itu satu Bapak Ibu, hanya satu saja. Satu kali Ya, saja. hanya satu kali saja. Kalau di UNY kami kebetulan kami laksanakan dua, karena kami ada dana pendampingan dari UNY. Ya, dan UNY memang melaksanakan kegiatan daring juga. Kami melaksanakan webinar series sampai 8 series. Ya, mungkin Bu Mayun juga walaupun tidak masuk dalam pendampingan kami, tapi kami buka fasilitas webinar itu kami buka. Jadi siapapun yang akan bergabung itu kami silakan, informasi kami share gitu. Nah, ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Nah, kalau yang fokus ke masing-masing SMK yang kami dampingi itu kami lakukan juga Bapak Ibu. Jadi 2 kali FGD dengan narasumber. Jadi hanya itu. Kalau untuk konsumsi dan lain sebagainya kami serahkan ke sekolah. Jadi hanya mendanakan FGD itu narasumber ya. Kalau kami, nah kebetulan kami akhirnya buatnya seperti itu. Ini mungkin lain lagi dengan Uniba. Ya kalau Uniba mungkin ada konsumsinya, kalau di UNY tidak. Jadi konsumsi itu sekolah pengadaannya, tapi kami 2 narasumber ya. Jadi 2 FGD itu kami lakukan, boleh mau 2 kali berturutan, boleh juga tidak, kalau bersama memang enggak Pak. Jadi sendiri-sendiri karena dia fokusnya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang FGD secara bersama-sama itu sudah melalui webinar tadi. Jadi kami memfasilitasinya, kebetulan yang kami dampingi 22 SMK. Jadi hanya menyiapkan 2 narasumber saja. Kebetulan kami tidak seperti PMJ maupun UGM ya, maupun dari UNDIK yang banyak SMK. Kami hanya mendampingi 3 SMK, dan dari 3 SMK yang kami dampingi, saya kecenderungan memang karena memang bisnisnya nggak jelas, jadi saya langsung ke sana. Itu apa yang bisa kami bantu di SMK ini dalam rangka SMK PK, itu yang kami lakukan. Kemudian kalau sampai ke IHT, kebetulan ini ya, secara kebetulan ketika saya masuk itu dana cair, saya baru masuk, IHT-nya sudah lewat semua Pak. Itu yang terjadi. Kemudian saya hanya melihat laporan IHT, kemudian program-program IHT, kemudian juga saya mendampingi di ranah ini ya, optimalisasi hasil IHT itu gitu. Jadi di situ kayak monitoring gitu ya, monitoring, saya mengingatkan gitu ya ketika rolling gitu. Nah, kemudian terkait dengan FGD, benar yang disampaikan baik oleh Bu Fitri, Pak Seno, Bu Anggar tadi ya, FGD itu hanya 1 Bapak. Jadi hanya 1 kali dengan fasilitas dari kami itu 1 narasumber 2 jam dari Budi, 900.000 per jamnya 900.000 itu juga saya sampaikan ke SMK. Dan kalau di
kami kalau berbeda dengan UNY tadi, konsumsinya tidak ada. Kalau di kami teranggarkan Bapak. Jadi teranggarkan kemarin sebelumnya itu 16 orang peserta. Akhirnya di anggaran perubahan saya usulkan menjadi 25. Dan kami sudah punya pola di 3 SMK bahwa untuk FID sampai hari ini belum saya jalankan, akan kami jalankan di akhir masa pendampingan itu bersama dengan SMK Luring, karena di SMK itu mungkin Bapak Ibu SMK bisa mencermati ada yang namanya ini ya, agenda best practice ya. Agenda best practice itu juga ada anggarannya di SMK. Kalau yang 3 SMK yang saya dampingi. Jadi nanti untuk FID dari kami satukan dengan best practice di SMK. Di situ kami menghadirkan narasumber dari Dudi saya tawarkan ke SMK dengan Dudinya SMK atau saya tarikan. Kebetulan tiga-tiganya menggunakan Dudi dari mereka. Jadi mereka yang mengundang. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan Balai. Jadi nanti ketika di akhir itu akan ada event FID bersama perguruan tinggi, SMK dan Balai pengawas gitu ya. Pengawas juga kami hadirkan di situ. Dan kepala sekolah di situ akan kami minta untuk mempresentasikan peta jalannya, sehingga bagi dari yang saya dampingi FGD itu nantinya menjadi final dari ini ya, dari program SMKPK untuk menyatukan komitmen dari stakeholder internal. Karena faktanya di SMK itu, mohon maaf ya Bapak Ibu SMK ya, karena tidak seluruh stakeholder internal SMK itu ternyata paham tentang SMKPK itu sendiri, sehingga keterlibatannya itu masih minim. Nah, kami ingin keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di SMK itu. Ya, itu mungkin yang terkait dengan FID. Kemudian tadi terkait mungkin salah persepsi dari ini yang Pak Seno tadi bahwa ada ini ya, apa namanya workshop itu Bapak, itu mungkin yang dimaksud ini Bapak. Karena di kami itu ada anggaran pelatihan Bapak. Nah, pelatihan itu kalau di RAB-nya itu sebulan 2 kali daring, 2 kali luring. Ya. Kalau di kami itu 4 jam. Nah, itu pelatihan itu bisa dalam bentuk workshop. Jadi ini saya mau terima dari perguruan tinggi pendamping SMK saya link untuk mengadakan FGD jam ini sekarang. Bayangkan itu, hanya dari tadi waktu makan saya ketemu dengan beliau, Pak, bagaimana itu penganggaran SMKPK di ya sudah diterangkan begini. Ternyata perguruan tinggi pendamping ini mereka dikejar dengan 60% harus dilaporkan tanggal 23. Maka muncul link untuk FGD. Saya sudah kirim ke guru-guru. Ya, guru-guru bilang, Pak, apa-apa ini? Kita ini baru pulang dari sekolah, mau FGD lagi. Nah, makanya di akhir pertemuan ini harus ada rekomendasi Pak, agar perguruan tinggi jadi sama. Bapak, kita ini kakinya SMKPK. Sekarang bukan SAI yang kita laksanakan, bukan lari-lari kecil, sudah lari kencang. Karena ini udah mau Desember, banyak kegiatan belum terlaksana. 30% dari kementerian belum cair. Lalu seperti penjelasan dari Undip tadi, ada seperti dana yang disisihkan itu. Lah kenapa perguruan tinggi tidak bicara dengan kita? Kita sudah tidak sakit, sudah lari kencang, dibiarkan udah mulai curang. Nah, itu harapan saya. Di akhir ini harus ada rekomendasi yang khusus untuk perguruan tinggi. Agar kita di akhir tahun ini bisa sama. Untuk apa kita menjadi pusat keunggulan? Yang lain unggul, yang lain menjadi mata. Terima kasih Pak. Ini saja dari saya. Alhamdulillah kami mendampingi 6 SMK PK dan kebetulan untuk bidang pertanian itu ada 2, satu di Tuban Singosari, Singgahan, satunya itu di Semen.
kami menjalankan proses pendampingan ini benar-benar ada salah persepsi mungkin Bapak. Tiap perguruan tinggi mungkin ada yang beda, ada yang sama. Jadi kami itu tahu-tahu dapat penunjukan dan kami mendampingi 5 awalnya menjadi 6. Dan kami mampu menjalankan akhir Agustus. Yang kami tangkap, kebetulan kami bukan manajemennya, kami tim pelaksana PIC di 2 SMK khusus pertanian. Jadi yang kami tangkap itu adalah bahwa perguruan tinggi harus mendampingi SMKPK ini 12 kali. Jadi pada waktu itu di bulan Agustus akhir kita menjalankan, akhirnya kalau memang harus 12 kali pertemuan ya Bapak, kita nggak pernah luring, kita dari semua. Jadi ini berbeda Bapak nih. Nah, kita 12 kali pertemuan, akhirnya ada beberapa bulan itu 1 bulan 3 kali. Hanya untuk mencukupi 12 kali pertemuan. Cuma gini, mohon maaf teman-teman dari SMK, kita dana sangat minim sebenarnya. Kalau kita mau bicara pelaksanaan pendampingan ini, tapi kami mungkin ya, kalau kami universitas swasta, di mana kita butuh mitra dari SMK. Jadi apapun adanya, kita tidak melihat minimnya. Yang kita lihat adalah kita ada kemitraan, kerjasama. Jadi pada saat itu kita menawarkan itu adalah rektor kita sebagai pimpinan tinggi kita tutup kendala di awal dan di akhir nanti. Ada MOU, kita melakukan itu. Dan kita akan dasar dari RAB dalam menjalankan ini semua. Jadi suatu misal kayak SMK kalian, dia punya program untuk pengembangan pengolahan hasil pertanian. Oke, apa yang dibutuhkan kami kasih. Termasuk FGD-nya, kita akan menawarkan minta apa, kerjasama dengan siapa, kita menambahkan. Kita yang membawa semua biaya, kita yang menanggung. Masalah konsumsi SMK yang menanggung. Masalah jadwal itu pun kita sebelum turun tetap koordinasi, karena kami tahu bahwa SMK ini jadwalnya luar biasa. Bukan luar biasa, luar biasa. Saya berpikir ini kalau kita tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada koordinasi yang baik, kita sebagai perguruan tinggi dalam hal mendampingi bisa jadi MUI. Ikut terlibat dalam komite pembelajaran, kita usahakan untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang sekolah yang berhubungan dengan SMKPK. Kemudian juga di dalam budaya kerja adalah kesempatan kita untuk melibatkan mereka sebagai peserta, sehingga otomatis semuanya sudah mengetahui tentang SMKPK. Tapi tetap saja yang namanya mindset tidak bisa diubah dalam waktu cepat. Kemudian aktivitas pendampingan tetap dari balai besar dan dari perguruan tinggi tetap berjalan. Kemudian outputnya kita harapkan nanti kesiapan sekolah dan warga sekolah dalam melaksanakan program SMKPK. Mudah-mudahan dengan selesainya pembangunan RPS kita juga sudah menambah semangat bagi kawan-kawan untuk bisa percaya diri dengan keadaan program SMKPK yang kita jalankan. Kemudian analisis masalah kedua, kepala sekolah penerima mandat SMKPK diganti dengan yang baru, dan juga dengan wakil ketua. Jadi walaupun di dalam ketentuan waktu kita BIMTEK dan disampaikan juga di Zoom meeting juga disampaikan oleh Bapak Dirjen sendiri menyatakan bahwa tidak ada kepala sekolah SMKPK itu diganti. Ternyata di beberapa provinsi terjadi. Nah, ini jadi masalah baru Bapak Ibu, karena kepala sekolah baru merasa belum tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah yang namanya kepala sekolah pasti orang yang supel, orang yang hebat untuk bisa didapat di sana. Dia belajar secara otodidak, tanya sama teman. Kalau tidak gengsi, seolah bisa diatasi. Kemudian hal ini perlu mengkaji kembali pedoman dan peraturan terkait implementasi SMKPK dan penguatan kepada kepala daerah. Mungkin perpengalaman saya disampaikan kepada Pak Oni tadi bahwa kami kepala sekolah menyampaikan kepada Kabid bahwa
Karena yang mendapatkan informasi bahwa kepala SNKPK tidak boleh diganti itu kita duluan. Kita sampaikan kepada Kabid sampaikan kepada Kepala Dinas, Kabid sampaikan kepada Gubernur. Alhamdulillah kalau di lokasi kita Sumatera Barat itu tidak ada penggantian. Kemudian juga perlu juga lah kepala sekolah untuk mempertahankan wakil-wakilnya yang sudah mengikuti komite pembelajaran. Nah, sehingga bisa survei untuk jalan terus daripada ganti orang baru meraba-raba lagi jadi payah. Kemudian aktivitas pendampingan memberikan penguatan kepada sekolah diganti agar program dapat dilaksanakan seperti saya bilang tadi. Orang yang hebat bisa jadi kepala sekolah pasti bisa cepat belajar dan mudah untuk melaksanakan tongkat estafet sebagai daripada SNKPK. Untuk akhir semester jika memang diperlukan. Nah, dalam menentukan mengolah hasil belajarnya peserta didik, itu kan memang ada 3 alternatif pilihan di situ sebenarnya yang ditawarkan. Jadi ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya di setiap alternatifnya itu. Tahu ya Pak ya? Kalau di alternatif 1 berarti Nggak bisa diulang. asesmennya atau hasil belajar peserta didik diolah dengan cara belum. Kan ada 3 alternatif itu untuk mengolah hasil belajar peserta didik yang nanti akan dimasukkan ke dalam rapor. Alternatif 1 itu dia mengolah seluruh angka baik yang formatif maupun sumatif atau sumatif akhir semester. Kalau alternatif 2 itu mengolah yang angka formatif ditambah dengan sumatifnya. Deskripsi capaian pembelajaran yang ada di formatif itu untuk menentukan sampai sejauh mana ketercapaian pembelajaran. Kalau alternatif 3 itu hanya mengolah nilai sumatifnya saja. Nah, itu kan perlu ditentukan oleh sekolah. Bapak Ibu sudah menentukan belum? Karena sebentar lagi sudah mau akan, iya kan sudah istilahnya akhir semester ya, akhir tahun Pak. Dan sekarang kan sudah tidak ada lagi penilaian tengah semester, itu kan sudah tidak ada. Yang direkomendasikan itu asesmen formatif, sumatif, lingkup materi dan sumatif akhir semester kalau memang itu diperlukan. Yang sumatif akhir semesternya. Nah, sampai nanti menentukan penghitungan nilai akhir berapa persen formatif, berapa persen sumatif, berapa persen sumatif akhir semester, berapa persen sumatif berapa persen asesmen formatif, berapa persen bobot dari asesmen sumatif lingkup materi, dan berapa persen bobot dari nilai asesmen sumatif akhir semester. Itu kan pembobotannya ditentukan oleh sekolah. Jadi setiap sekolah itu akan berbeda-beda. Pembobotannya pasti berbeda sampai ketemu nilai akhir. Nah, yang dimaksud moderasi itu adalah jangan sampai setiap guru itu memiliki cara mengolah yang berbeda. Misalnya saya guru matematika menggunakan alternatif 1. Kemudian bobot nilai akhirnya saya ambil formatif 60, sumatif akhir lingkup materinya 10, 50, 30%, kemudian untuk yang sumatif akhir semesternya 10%. Berbeda dengan guru yang lain. Nah, itu harus ditentukan oleh sekolah. Ya, jadi ditentukan dulu, silakan sekolah melakukan moderasi untuk melakukan pertama alternatifnya dulu, mau dipilih yang mana, alternatif 1, 2, atau 3-nya. Kemudian yang kedua adalah silakan Bapak Ibu nanti melakukan moderasi atau kesepakatan mau berapa bobot yang digunakan untuk setiap asesmennya. Formatif, asesmen sumatif untuk materi, dan asesmen sumatif akhir semester. Gitu. Nah, yang dimaksud moderasi di sini itu yang itu Pak. Nah, ya itu ini. Ya, nggak apa-apa. Kelompok ini moderasi itu apa artinya? Kita buat itu yang kurang kami. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya pikir sudah jelas semua, tapi nggak apa-apa. Tata bahasanya sih. Ya. Ini kaitan dengan keuntungan kalau kira. Waktu bicara. Moderasi itu penyamaan melakukan ini Pak, penyamaan persepsi. Ya. Penyamaan persepsi itu moderasi. Jadi perlu. Izin Bu. Kebetulan dalam pendampingan memang belum sampai di asesmen. Ya. Ya, pendampingannya baru sampai di pelaksanaan. Ya. Tadi yang kami pahami 3 model itu
itu dihasilkan diagnostik untuk mendapat 3 model karakteristik siswa. Karena yang hasilkan belum ada pendampingan. Kita masih akan satu kali lagi. Gitu. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi tadi ada jabatan kami sehingga nomor 8 ini lama. Iya. Ini jelasin maksudnya apa? Iya. Kaitan dengan anti perundungan atau apa? Akhirnya kita coba ini aja dulu kita masukkan. Iya. Pada selama kosong ya Pak. Lama itu tidak terisi. Tidak apa-apa Pak ya. Dan kalau sekarang dengarnya masalah Ya, betul. Makanya kita membahas apa ya kurang tadi. Ya tidak masalah. Tadi kan karena tidak ada yang bertanya terkait dengan isinya, jadi mungkin saya anggap paham semua. Jadi malu bertanya akhirnya bisa berjalan apa ya? Banyak pertanyaan memalukan. Ini kayaknya kalau bertanya jalan terus ya. Tadi itu kosong, jadi dikatakan itu nggak masalah, tapi karena kami suka isi semua deh. Iya. Kan Satgas Dunika sebagai tempat praktek, tapi ini kalau di MOU